Sampurasun, para sadulur dimanapun Anda berada. Salam damai, satu jagat. Iya begitu, harus damai, satu jagat, ya kan? Kalau satu jagat nggak mau damai, minimal bangsa kita aja dulu damai, satu bangsa Nusantara. Iya kan? Gitu para sadulur. Ya. Mr. Slebor selalu tidak lupa mengucapkan kepada para sadulur yang selalu stay di channel Mr. Slebor, yang selalu stay mau mendengar omongan ocehan orang yang selebor ini. Terima kasih para sadulur, karena memang untuk mendengarkan ocehan Mr. Slebor itu perlunya akal yang sehat. Kalau akalnya termakan dengan doktrin-doktrin, ocehan Mr. Slebor ini nggak akan paham. Ya, jadi yang bisa nonton tayangan Mr. Slebor ini hanya orang yang mau pakai akal sehat. Itu nggak para sadulur? Iya begitu. Kalau akal sehatnya nggak jalan, nggak bakal ngerti apa yang diomongin oleh Mr. Slebor. Tapi buat para sadulur di sana, jangan apapun yang Mr. Slebor itu sampaikan langsung ditelan mentah-mentah, ya kan? Tetapi jadikan ocehan Mr. Slebor ini sebagai referensi untuk para sadulur berpikir lagi. Kalau Mr. Slebor salah, itu tetap harus salah. Kalau Mr. Slebor benar, ya pakai dong, kita barengan, gitu ya. Karena tujuan Mr. Slebor ini sebenarnya hanya untuk menyadarkan bagaimana supaya bangsa kita yang banyak termakan doktrin bisa bangun, bisa sadar. Ya kan, jangan ribut-ribut. Ya kan, jangan ribut-ribut urusan ini, urusan itu, ya kan. Tapi ayo mari kita bersatu. Dari yang atas sampai yang ke bawah, semua harus bersatu. Kalau nggak bersatu, ya keenakan yang lain. Yang lain yang mana? Yang punya kepentingan-kepentingan menguasai kekayaan bangsa kita. Ayo sadar, bangsa kita ini sangat kaya. Apa yang tidak ada di bangsa kita? Semuanya ada, ya kan? Kalau negara lain takut diembargo, Indonesia itu jangan pernah takut diembargo sebetulnya. Orang lagunya jelas, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kalau ada yang berani embargo bangsa kita, dia yang repot sendiri, dia yang lapar sendiri nanti. Karena bangsa kita ini sangat kaya dengan berbagai macam kekayaan, ya kan? Dari alamnya, ya kan, dari tanamannya, dari obat-obatannya, dari bebatuannya, ya kan. Apa yang nggak ada di Indonesia? Ini bangsa yang sangat kaya, ya kan. Kenapa bangsa yang sangat kaya itu, ya kan, menjadi bangsa yang sangat tidak maju, ya kan? Bukan berarti Mr. Slebor tidak anggap bangsa kita ini maju, tapi anggaplah proses, ya kan. Nah, bagaimana? Seperti begini, bangsa kita mengadakan disiplin nasional, ya kan? Disiplin nasional berarti menyeluruh. Nah, satu hal yang tidak mungkin terjadi, disiplin nasional akan terwujud bila disiplin pribadi para sadulur tidak ada, atau disiplin pribadi bangsa kita tidak ada. Maka bangun dulu disiplin pribadi bangsa kita, maka otomatis disiplin nasional itu akan tercipta. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu, ya kan. Dan ini semua, ya kan, harus kita beramai-ramai, tidak bisa sendirian. Pemerintah gembar-gembor A, B, C, D, tapi kalau misalkan yang di bawahnya juga tidak mau ikut, nggak bisa terlaksana apapun program pemerintah, ya kan. Hari ini stop, ya kan. Hari ini stop. Stop apa? Stop pertikaian, stop perpecahan, ya kan? Kenapa? Ya kan? Ini memang maunya bangsa-bangsa di luar sana supaya bangsa kita berpecah terus. Bangsa kita sangat rentan. Karena kenapa? Banyaknya perbedaan dari suku, agama, kepahaman dan macam-macam, ya kan? Dan ini sangat rentan. Bila bangsa kita tidak menyadari itu, sampai kapanpun bangsa kita tidak akan pernah lepas dari penjajahan.
Ini penjajahan apa? Penjajahan mindset. Apa itu mindset? Cara berpikir. Ya kan? Perang rudal, perang nuklir itu mahal biayanya. Yang paling mudah adalah ketika bangsa itu diserang oleh peperangan doktrin. Apa itu doktrin? Ya, doktrin itu sebuah kepahaman yang salah tapi dipaksakan yang menjadi akhirnya sebuah kebudayaan. Kebudayaan yang akhirnya dipakai. Ya kan? Seperti contoh, sekolah harus pintar. Sekolah harus pintar. Biar kenapa? Biar nanti gampang nyari pekerjaan. Gitu. Nah, sering Mister bahas omongan-omongan seperti ini di konten-konten Mister Slebor yang kemarin-kemarin. Coba berpikir, sekolah biar pintar supaya nanti gampang mencari pekerjaan. Coba berpikir pakai akal sehat, pakai akal yang waras. Ya kan? Apakah enggak bangsa ini dididik untuk menjadi bangsa babu? Kasihan sekali. Padahal harusnya sekolah biar pintar supaya dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu nggak para sadur? Iya begitu. Nah, dan omongan Mister Slebor ini sering Mister Slebor selalu ucapkan. Mungkin di hampir setiap channel Mister Slebor. Itu salah satu doktrin. Gitu nggak para sadur? Iya begitu. Jadi jangan termakan doktrin. Ya kan? Ya kan, doktrin-doktrin yang menyesatkan, karena ketika kita menyesatkan kepada kita, kepahaman kita pun akan terkontaminasi oleh doktrin tersebut, sehingga sudah pasti akan menimbulkan egosentris, fanatik, dan sebagainya. Maka disitulah rentannya perpecahan. Gitu nggak para saudara? Iya begitu. Nah, para sadulur, ya kan, pokoknya mari dah bersatu, ya kan, belajar, gunakan akal sehat, gunakan cara berpikir yang baik, bukan kata si A, kata si B, kata si C, boleh kata si A, kata si C, tapi ingat, cirinya doktrin, ya kan, yang salah adalah memecah belah, ya kan, pasti tujuannya memecah belah. Ketika ada omongan dari A, walaupun itu omongannya dari pendeta, dari kiai, dari pastor, dari ulama, dari siapapun, ketika itu memecah belah para sadulur, jangan didengar. Karena berarti itu adalah sebuah doktrin atau kepahaman yang salah. Tetapi ketika omongan itu untuk mempersatukan dan tidak memecah belah, itu pakai. Itu pakai para sadulur. Kita ini multidimensi, multi etnis, multi segala macam kebudayaan. Ya. Kalau semuanya termakan doktrin, selesailah bangsa kita. Ya. Akhirnya soal membeda-bedakan, kamu si Jawa, kamu si Cina, kamu si Sunda, kamu si ini, kamu si Batak, apa segala macam. Nggak penting. Tanya kamu bangsa mana? Bangsa Indonesia. Selesai sama. Salaman ngapain? KTP saya Indonesia, udah sama, berarti saudara kita semua. Mari bersatu. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Jadi semoga para sadulur yang ada di sana menyerukan juga supaya kita bersatu. Mari buka cara berpikir kita dengannya, cara berpikir yang sehat. Gitu para sadulur. Yeah. Buat teman-teman seperjalanan, ya kan? Buat teman-teman spiritual yang merasa seperjalanan dengan Mister Slebor, buat teman-teman yang dibela diri, yang seperjalanan dengan Mister Slebor, atau siapapun yang merasa satu perjalanan untuk mempersatukan dan tidak memecah belah bangsa ini, untuk menghilangkan, menghapus semua doktrin, mari kita bersama. Jadi buat para sadulur yang di sana, ketika para sadulur merasa seperjalanan, merasa sepaham dengan Mister Slebor, mari bersatu dengan Mister Slebor, ya kan, untuk menyerukan persatuan, bahwa kita pada dasarnya bersaudara, bahwa kita adalah sebangsa dan setanah air. Gitu nggak para sadulur? Iya. Kalau bisa bantu channel ini sebarluaskan kemanapun para sadulur mau, ya kan, subscribe, like, dan komenin, kepoin deh. Agar kenapa? Agar Mister Slebor dengan ocehan-ocehan para sadulur di sana juga dapat terpahamkan kembali
dengan ocehan-ocehan para sadulur di sana. Begitu, ya kan. Jadi Mr. Selebor pun harus tahu diri bahwa bukan tidak boleh merasa pintar sendiri, cerdas sendiri atau apa sendiri. Karena Mr. Selebor tidak mampu sendiri. Siapapun tidak mampu untuk sendiri. Makanya mari bersatu. Yang lebih paham ajarkan Mr. Selebor. Yang belum paham mari belajar. Gitu nggak para saudara? Iya begitu. Nah kemarin, ya kan? Kemarin Mr. Selebor mengupload tentang Wangsit Prabu Siliwangi. Mungkin para sadulur yang ada di sana yang seperjalanan yang merasa orang amanah, mungkin banyak yang paham, ya kan? Tapi pada kenyataannya banyak yang tidak paham. Kalau tidak paham sedih, ya kan? Kenapa tidak paham? Ya kan? Makanya harus membuka cara berpikir, harus membuka pakai akal yang sehat, cara berpikir yang fresh. Begitu. Nah kemarin channel Mr. Selebor itu mengunggah yang namanya Wangsit Prabu Siliwangi, ya kan? Nah di sana Mr. Selebor nggak mau banyak bahas-bahas yang mana dulu, tapi Mr. Selebor akan bahas satu item aja dulu, yaitu siapa bocah Angon. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Nah para sadulur harus paham siapa yang disebut bocah Angon, ya kan? Bocah itu adalah anak, ya kan? Secara ini adalah bocah itu adalah anak, Angon adalah penggembala. Jadi yang dimaksud bocah Angon adalah anak dari penggembala, ya kan? Begitu. Ya kan? Bocah berarti anak, Angon adalah menggembala, berarti anak yang menggembalakan. Iya kan? Anak yang mengembalakan ternak. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Nah hari ini pertanyaannya, apa yang anak itu gembalakan? Apa para sadulur? Domba? Iya bukan, ya kan? Bocah Angon itu sebenarnya mengembalakan manusia. Gitu. Yang digembalakannya adalah manusia. Gitu. Anjing ngegonggong kok. Bilang iya tuh, dia kan ngedukung. Jadi abaikan suara anjingnya karena di kampung nih Mr. Selebor. Bikin channelnya di kampung. Jadi banyak anjing-anjing berkeliaran di sini. Gitu. Jadi ulangin ya, yang disebut bocah Angon adalah seorang anak yang mengembala. Tapi mengembala apa? Dia mengembala manusia. Kok manusia yang digembalakan? Iya. Karena bocah Angon itu adalah perumpamaan, ya kan? Perumpamaan dari si penggembala manusia. Gitu para sadulur, adalah penggembala manusia. Jadi bukan penggembala hewan ternak, hewan-hewan kambing, kerbau begitu. Bukan. Kalau yang begitu-begitu ngapain Prabu Siliwangi ngomongnya bocah Angon, carilah bocah Angon. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Jadi menurut Prabu Siliwangi, carilah bocah Angon sampai ketemu. Nah, bocah Angon di sini adalah bukan bocah, bukan anak yang menggembalakan domba, tapi adalah anak manusia yang mengembalakan manusia. Itulah bocah Angon. Dan hari ini santernya para spiritual dimanapun berada, ya kan, para orang-orang yang merasa punya penglihatan lebih ke depan, para penerubuat atau peramal-peramal telah menubuatkan bakal lahirnya seorang Satria Piningit. Gitu nggak? Iya begitu. Satria Piningit akan lahir dari bangsa kita. Gitu para sadulur, ya kan? Bukan bangsa di dunia. Maka kenapa orang Indonesia, orang spiritual dimanapun berada, ya kan, khusus orang perjalanan akan paham bakal lahirnya Satria Piningit dari bangsa kita.
maka Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Iya. Jadi sebenarnya yang dimaksud oleh Prabu Siliwangi, bocah Angon itu adalah yang hari ini gembar-gembornya adalah Satria Piningit. Siapa itu Satria Piningit, ya kan? Ya jelas manusia. Oh, katanya manusia setengah dewa, manusia setengah ini. Ikan dia cuma manusia biasa, bos. Dia hanya manusia biasa, tapi dia yang mau belajar tentang bagaimana ketetapan hukum dari Sang Pencipta. Itu nggak perasa dulu. Iya, karena dialah yang akan menggenapi hukum-hukum dari Sang Pencipta kita. Begitu. Di konten kemarin, Mr. Labor juga jelaskan sedikit, ya, bahwa yang dimaksud Satria adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatan. Baru disebutnya Satria. Kalau manusia itu perbuatan dan perkataannya aja tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu bukan Satria namanya. Simpel-simpel aja deh cara mikirnya. Gitu nggak pernah dulu. Iya begitu, harus begitu. Piningit, piningit. Oh, dipining, ditutupi. Ya, ditutupinya kenapa? Ditutupinya bukan sama dia, tapi sama otak-otak para sadulur yang tidak paham. Jadi akhirnya tertutupi karena tidak paham. Dipining, kan? Dipining, ditutupi. Ada lagi yang bilang dipilih. Iya, memang yang namanya Satria Piningit itu adalah orang pilihan. Pilihan dari siapa? Dari Sang Pencipta kita semua. Untuk apa? Untuk menegakkan hukum dan ketetapan dari Pencipta kita semua. Dia yang akan menegakkan sistem ketunduk patuhan kepada Sang Maha Pencipta. Itulah Satria Piningit. Ya kan? Satria Piningit. Oh, kemarin Mr. Silver bilangnya Piningit itu dibatasi. Iya, betul. Ya kan? Kalau kita mau nikah, oh, burung bunyi pihit. Iya katanya. Nah, kemarin kan katanya Piningit itu artinya dibatasi. Iya, betul juga. Ya kan? Kalau orang mau menikah pasti tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini. Berarti artinya apa? Dipingit, berarti artinya dibatasi. Dibatasi dengan apa? Dengan hukum dan ketetapan dari Sang Pencipta. Kalau dia tidak dibatasi dengan hukum dan ketetapan Sang Pencipta, dia bukan Satria Piningit. Dia cuma ngaku-ngaku Satria Piningit. Padahal Satria abal-abal. Maka kenali, ciri Satria Piningit itu pasti menggenapi hukum dari Sang Penciptanya. Dan ajarannya tidak akan memecah belah. Dia akan mempersatukan dan tidak memecah belah. Ajaran dia tidak akan berbenturan dengan semua agama. Ajaran dia tidak akan berbenturan dengan semua budaya. Ajaran dia tidak akan berbenturan dengan apapun. Tetapi ajaran dia akan sangat berbenturan bagi sistem penjajahan di muka bumi. Gitu nggak perasa dulu? Iya begitu. Gitu. Kok ngomongnya begitu? Iya emang begitu. Buat para sadulur yang di sana sudah paham, keren. Yang belum paham, ayo belajar bareng. Ya kan? Dan Satria Piningit itu, bocah Angon itu suka dikait-kaitkan dengan yang namanya Ratu Adil. Bahwa Satria Piningit itu adalah Ratu Adil. Ya kan? Nah, ini yang aneh. Gitu. Satria Piningit itu bukan Ratu Adil, tapi orang yang mampu menegakkan keadilan. Wah, jadi pusing lagi. Tadi katanya Satria Piningit itu bukan Ratu Adil. Ya bukan. Tapi Satria Piningit itu yang bakal menegakkan keadilan. Keadilan dari mana? Dari hukum dan ketetapan Sang Pencipta. Gitu para sadulur. Kok jadi pusing sih? Iya pusing. Makanya dengerin terus.
Buka cara berpikirnya. Untuk memahami bocah Angon, untuk memahami Satria Piningit, bocah Angon atau Satria Piningit, maka mengertilah rumus kehidupan. Rumus kehidupan yang mana? Ada pencipta dan ada yang dicipta. Ya kan? Dengerin baik-baik. Ada sang pencipta, maka ada yang dicipta. Kenapa disebut sang pencipta? Karena ada yang diciptakan. Begitu nggak para sedulur? Iya begitu. Nah, sang pencipta ini ditematkan, dia adalah laki-laki. Kalau di bahasa Arab itu namanya huwa, artinya laki-laki. Gitu ya. Nah, sang pencipta ditematkan dengan karakter laki-laki. Ini bukan bicara gender, tapi berbicara karakter. Sang pencipta itu ditematkan sebagai satu-satunya laki-laki di alam semesta. Maka dia menciptakan. Yang diciptakan itu adalah pasangannya. Ya, atau yang diciptakan. Karena pasangan dari pencipta adalah yang diciptakan. Gitu nggak para sedulur? Iya begitu, harus begitu. Ngotot. Gak apa-apa ya. Nah, sang pencipta menciptakan, berarti pasangan pencipta adalah yang diciptakan. Nah, yang diciptakan ini disebutnya itu perempuan. Gitu nggak para sedulur? Iya begitu. Jadi yang diciptakan oleh sang pencipta adalah karakternya perempuan. Gitu. Ingat ya, sang pencipta ditematkan dengan karakter laki-laki. Yang diciptakan ditematkan dengan karakter perempuan. Berarti di alam semesta ini hanya ada satu laki-laki. Berarti di hadapan sang pencipta semuanya apa? Itu dia, semuanya perempuan. Maka hanya ada satu laki-laki di alam semesta ini, yaitu sang pencipta kita semua. Maka semua yang diciptakan oleh dia harus tunduk patuh kepada sang pencipta kita semua. Karena kita adalah, di mata dia adalah semua perempuan. Begitu nggak para sedulur? Iya. Yang diciptakan oleh sang pencipta itu disebut, kalau Arabnya itu hiya, atau perempuan. Pasti para sadulur di sana banyak yang udah ngerti. Yang belum ngerti, terus dengerin. Biar tambah paham siapa itu bocah Angon atau Satria Piningit, siapa itu Ratu Adil. Ya. Sang pencipta karakternya laki-laki. Ulangi, sang pencipta karakternya laki-laki. Jadi di alam semesta hanya ada satu laki-laki. Dia menciptakan pasangan, atau dia menciptakan. Yang diciptakan adalah karakternya perempuan, atau bahasa Arab tuh bilangnya hiya gitu kan. Jadi semua yang diciptakan perempuan. Maka perempuan ini harus mengabdi kepada laki-laki ini, satu laki-laki ini. Siapapun, Mr. Slebor di mata sang pencipta itu perempuan. Ya kan? Itu secara karakter adalah perempuan. Jadi di alam semesta ini, mau yang ngerasa gendernya laki atau ngerasa gendernya perempuan, semua di mata pencipta kita adalah perempuan. Maka kita harus semua mengabdi kepada dia. Begitu para sadulur. Nah, ini yang antiknya. Dia adalah laki-laki. Kalau sang pencipta ditematkan sebagai laki-laki, berarti laki-laki ini biasanya jadi apa? Jadi apa? Itu dia. Jadi raja. Maka sang pencipta ini ditematkan sebagai rajanya di alam semesta. Karena dia pemilik semuanya, dia adalah rajanya. Ya kan? Nah, kalau dia raja, maka perempuannya siapa? Siapa? Nah, itu tadi. Pencipta menciptakan alam semesta. Berarti kalau pencipta kita adalah raja, berarti alam semesta ini adalah siapa? Itu dia, ratu. Adalah ratu. Kalau
pencipta ini adalah rajanya adil, maka ratu ini disebut, itu dia ratu adil. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Maka sebenarnya Satria Piningit atau bocah Angon itu terlahir dari ratu adil. Ya kan? Jadi bocah Angon atau Satria Piningit itu terlahir dari alam semesta. Gitu para sadulur, ya kan? Jadi bukan Satria Piningit itu atau bocah Angon itu ratu adil, bukan. Yang disebut ratu adil itu ya alam semesta ini. Karena raja adilnya adalah sang pencipta kita semua. Maka mengertilah rumus kehidupan ini. Kalau nggak mengerti rumus kehidupan ini, nanti para sadulur pusing sendiri, kacau sendiri cara berpikirnya. Ya kan? Jadi akhirnya bocah Angon itu adalah ratu adil, Satria Piningit adalah ratu adil, bukan. Dia adalah anak dari ratu adil. Ya kan? Maka kita lanjutin lagi nih konsepnya. Sang pencipta adalah laki-laki, maka dia menciptakan, berarti pasangannya adalah dia menciptakan alam semesta. Maka sang pencipta ini ditempatkan sebagai raja di alam semesta. Kalau raja alam semesta, dia pun ditempatkan sebagai rajanya adil. Maka alam semesta ini disebut ratu adil. Ya kan? Ya kan, bahasa sebelah sananya Hua Hia. Gitu kan. Hua adalah laki-laki, Hia adalah perempuan. Maka ratu adil ini yang melahirkan yang namanya bocah Angon. Gitu. Dari alam inilah terlahir si bocah Angon atau Satria Piningit. Gitu. Nanti dari Hua, dari Hua dan Hia, maka muncullah anak laki-laki, juga harus laki-laki. Untuk siapa? Untuk menggantikan dari rajanya, atau untuk penerus dari bapaknya, dah begitu. Dia Hua, ini Hia. Maka lahirlah yang disebut namanya laki-laki juga. Tapi kalau misalkan di bahasa Arab itu namanya Arijal. Arijal itu artinya karakter laki-laki. Karena yang harus jadi raja ini adalah laki-laki juga. Kayak bapaknya pencipta alam semesta, yang harus menggantikan dia di alam semesta ini adalah harus laki-laki juga. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Makanya Hua Hia Arijal. Arijal atau laki-laki. Kenapa sih nggak disebut Arijal sama ini Hua, ini Hua juga? Ya kan, nggak bisa. Hua untuk penempatan dari sang pencipta, Arijal untuk penempatan dari anak sang pencipta itu tadi. Bahasanya kurang lebih kayak begitu deh. Gitu. Jadi beda. Hua ini sebagai pencipta, Arijal adalah sebagai dari keturunan sang pencipta itu yang dilahirkan oleh ratu adil. Maka disebut Arijal. Sama karakternya, sama-sama laki-laki. Nanti ke depannya Arijal itu punya pasangan, namanya Anissa. Anissa artinya perempuan gitu. Kalau orang Arab manggil laki-laki itu kalau lewat Rijal gitu, itu laki-laki. Kalau misalkan Anissa itu perempuan artinya. Jadi sebenarnya konsepnya begini, konsep kehidupannya. Ini sang pencipta, ini yang diciptakan alam semesta. Sang pencipta raja adil, maka ratu adilnya adalah alam semesta. Maka akan muncul nanti anak dari keduanya. Ini konsep ya, ingat. Dari pencipta dan yang dicipta akan lahir anak laki-laki juga. Itu dari pergumulan keduanya. Konsepnya seperti itu. Maka akan lahirnya Arijal. Nah dulu, zaman dulu itu dibilangnya yang disebut Arijal itu adalah Rasul. Gitu. Nanti dia yang akan menegakkan hukum dan ketetapan dari sang pencipta kita. Maka Rasul itu akan punya pasangan, yaitu
si Rijal tadi akan punya pasangan, yaitu Anissa. Yang disebut Anissa ini adalah sebenarnya umat. Gitu para sadulur. Jadi udah paham belum nih? Siapa Satria Piningit? Ya kan, Satria Piningit itu balik lagi ya. Satria Piningit itu adalah bocah Angon. Itu sama. Tapi Satria Piningit bukan Ratu Adil. Tapi Satria Piningit terlahir dari Ratu Adil. Maka Satria Piningit ini yang bakal tahu caranya bagaimana bersikap adil. Karena kenapa? Karena dia mewarisi sifat orang tuanya Raja itu. Bapaknya Raja Adil, ibunya Ratu Adil. Ya dia bakal jadi anak yang adil. Karena dia akan menggenapi ajaran siapa? Orang tuanya. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Ya. Jadi jangan salah lagi nih para sadulur ya. Jangan pusing dengan Satria Piningit siapa, bocah Angon siapa, Ratu Adil siapa. Makanya mengertilah konsep kehidupan. Kalau nggak mengerti konsep kehidupan, para sadulur sendiri yang pusing. Kalau para sadulur tidak mengerti konsep kehidupan, bagaimana para sadulur itu benar-benar dinyatakan hidup? Ya kan, hidupnya secara siapa ya kan, jangan secara pola pikir, harus dong selaras. Karena hari ini banyak orang hidup pada esensinya dia mati. Gitu nggak perasa dulu? Iya begitu. Banyak yang hidup tapi mati. Karena kenapa? Orang konsep kehidupan aja tidak mengerti. Ya kan? Gimana dia benar-benar bisa hidup kalau dia tidak mengerti konsep dari kehidupan? Gitu nggak para sadulur? Iya begitu dah. Pokoknya endingnya para sadulur, ayo kita mari bersatu dah. Ya kan? Yang lebih paham dari Mr. Slebor, ayo datang ke Mr. Slebor, ajarkan Mr. Slebor dimanapun Mr. Slebor mau menerima masukan para sadulur. Yang mau belajar bareng-bareng sama Mr. Slebor, ayo kita barengan belajar. Tapi intinya jaga persatuan, ya kan? Buang semua doktrin. Ciri doktrin itu ketika dia memecah belah dan tidak mempersatukan, dia adalah doktrin yang salah, ya kan? Bukan nggak boleh termakan doktrin, ya kan? Karena doktrin itu ada dua, ada doktrin yang salah, ada doktrin yang benar. Ciri doktrin yang benar adalah dia mempersatukan dan tidak memecah belah, tidak membeda-bedakan. Pasti ngomongnya kita semua bersaudara, mari bersatu. Ya kan? Gitu para sadulur. Jadi gitu dah, mau maghrib ini udah agak kedenger-denger tuh. Jadi balik lagi ya, begitu ya para sadulur ya. Jangan salah lagi, ya kan? Pahami konsep kehidupan, ya kan? Laki-laki Ratu Adil, nanti punya anak, nanti punya pasangan, gitu kan? Tahu Hua, Hia, Rijal, Anissa. Maka para sadulur akan ngerti. Ya buat teman-teman yang selalu stay nonton tayangan Mr. Slebor, terima kasih banyak, ya kan? Dan Mr. Slebor tunggu komentar-komentar di kolom komentar di bawah, ya kan? Bila ada yang tidak sepakat, ya kan, boleh langsung di komenin tuh di bawah, ya kan, kolom komentar dari Mr. Slebor. Barangkali apa yang Mr. sampaikan itu, ya kan, masih salah. Jadi yang lebih paham ajarkan Mr. Slebor, ya. Karena Mr. Slebor ini, ya kan, Mr. Slebor bukan, karena channel Mr. Slebor ini yang buat hebat kedepannya adalah para sadulur semua di sana. Untuk apa? Untuk yang belum paham, untuk yang masih tidak mengerti persatuan. Hayo mari kita bersatu. Buat yang baru nonton tayangan Mr. Slebor, ya kan, kalau para sadulur masuk akal, masuk di akal sehat para sadulur, bantu sebarkan channel Mr. Slebor kemana aja deh, ya kan, ke saudara-saudara, mau ke teman-teman, ke grup-grup WA atau kemana, ya kan, silakan sebarkan. Justru Mr. Slebor harapkan itu, ada temennya di pemerintahan, sebarkan sama pemerintahan juga,
Karena Mr. Trevor ngomong kebenaran gitu kan. Oke, para sadulur, karena udah mau azan ya. Mr. Trevor cukupin dulu sampai di sini ya. Ya. Pokoknya salam damai satu jagat. Mr. Trevor pamit undur. Sampu Rasun